Mengapa kamu harus memilih jurusan ilmu komunikasi? Yang pertama, membantu kamu untuk percaya diri. Kemudian yang kedua, untuk membuka wawasan kamu. Kemudian yang ketiga, dunia dan media ada di genggaman kamu. Keempat, kamu dapat berempati, inovatif dan juga kreatif. Dan yang kelima adalah kamu berpotensi untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat menarik, fun dan juga kamu banget tentunya. Apa tadi namanya? Sobat Catatan Topi Merah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Catatan Topi Merah, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Andivita Sukmarini. Sukmarini. Ya. Jadi Ibu Vita ini adalah dosen dari Universitas Fajar, Bu. Iya, betul. Ya. Waktu S1-nya mengambil apa, Bu? S1 jurusan ilmu komunikasi, S2-nya sama komunikasi, sampai jenjang S3 juga komunikasi. Oh iya, hebat sekali ya Ibu Vita ini. Iya baik, jadi dalam memperingati Hari Komunikasi Internasional, di sini kita akan banyak membahas soal komunikasi dari era yang dulu sampai dengan yang sekarang, atau mungkin apa bayangan-bayangan dari Ibu Vita ini untuk era komunikasi yang akan datang gitu. Iya. Ya, baik Adit. Baik. Ya, ini salam kenalnya belum ya? Iya. Oh iya. Iya, salam kenal juga tentunya buat teman-teman yang ada Iya. di sini dan juga buat pemirsa-pemirsa juga yang ada di yang menonton podcast ini. Salam kenal. Tentunya selain saya banyak ya yang di luar tentunya yang bisa berbicara tentang komunikasi. Syukur alhamdulillah bisa diundang ke sini, bisa berbagi tentang komunikasi. Okay. Kalau dari saya ada pertanyaan ini, Bu. Apa nih harapan Ibu Vita ke depannya untuk era komunikasi? Iya. Harapan ya? Iya. Ya, kalau berbicara harapan, kita berharap bahwa apa yang menjadi era kita saat ini sebagai pelopor untuk ilmu komunikasi ya, baik itu teknologi, informasi ataupun juga berdasarkan keilmuannya sendiri seperti itu. Tetapi selain daripada pelopor, saya berharap ke depannya ini kita bisa menjadi salah satu alat pengontrol. Jadi komunikasi ini pada perkembangannya sebagai salah satu alat pengontrol, baik itu dalam tatanan kita berkehidupan bernegara, ataupun juga dalam berbudaya, ataupun juga dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kenapa? Karena kita melihat meskipun di era ini teknologi informasi dan komunikasi itu sudah sangat berkembang dan canggih, tapi sulit untuk dibendung hoax ataupun juga banyaknya hal-hal yang bisa membuat orang jadi miskomunikasi seperti itu. Jadi memang harus ada bentuk literasi yang kuat seperti itu. Ya baik Ibu, kalau berbicara tentang komunikasi itu sendiri, kita tahu bersama bahwasanya sekarang di era gempuran, maksudnya yang serba digital. Nah kira-kira kalau dari komunikasi itu sendiri atau dari pandangannya komunikasi, kira-kira apa sih tantangan atau hambatan, maksudnya dengan gempuran era digital ini yang semuanya dilakukan bisa serba dengan teknologi dan lain sebagainya, apakah ini akan berdampak nanti ke depannya untuk menjalin komunikasi secara tatap muka, kira-kira seperti itu? Iya. Tantangan ya, jadi ini fokusnya kita ke tantangan. Kalau kita berbicara komunikasi, tantangan itu selalu ada. Ya, kita tidak perlu jauh-jauh muluk-muluk ke teknologi seperti itu. Kita berbicara dengan keluarga sendiri tuh kadang ada beberapa tantangan yang kita dapatkan. Nah, sebenarnya yang penting kita ketahui adalah bagaimana agar tantangan itu bisa diminimalisir. Karena kalau kita berbicara tantangan
banyak sekali tantangan saat ini, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Kesiapan masyarakat kita belum bisa merata seperti itu. Jadi kesiapan baik itu dari tingkatan usia itu belum merata terhadap teknologi. Kemudian penyampaian informasi juga belum merata, itu tantangan juga. Kemudian yang ketiga, apa sih yang menjadi fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita itu juga dipandang sebagai sesuatu hal yang menarik seperti itu. Jadi itu juga tantangan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara fenomena itu gampang sekali diikutin, gitu kan? Gampang sekali mengalir, gampang sekali kita tiba-tiba ada fenomena ini, semua pada berbondong-bondong ke sana. Seperti itu. Jadi memang harus punya pengetahuan dan juga punya sosialisasi tentang apa sih yang terjadi saat ini, gitu kan, baik itu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, budaya, kemudian bagaimana berkaitan dengan politik, kemudian bagaimana dengan karakter-karakter yang ada di masyarakat kita itu. Karena apa? Karena ketika tidak tersosialisasi dengan baik, tidak diberikan pengetahuan dengan baik, maka itu pesannya sampai, tetapi feedbacknya itu menjadi kacau. Ya, itu jadi terjadilah fenomena-fenomena yang tidak diinginkan saat ini. Bahkan fenomena-fenomena itu malah menjadi viral saat ini, seperti itu kan. Jadi bisa salah tangkap oleh orang-orang yang sebenarnya kurang mungkin kurang membaca, itu mungkin bisa salah tangkap. Bisa salah tangkap, betul. Nah, kita tahu bahwa teknologi itu semakin berkembang. Kita tidak bisa menutup itu, dan justru itu harusnya kita jadikan sebagai peluang. Tetapi sekali lagi tidak semua masyarakat kita umumnya mengetahui tentang penggunaan teknologi yang baik, bagaimana informasi yang baik, bagaimana mendapatkan informasi yang baik, seperti itu. Jadi memang selalu ada hal untuk meminimalisir itu. Nah, tugas kita sebagai orang yang bekerja di bidang ilmu komunikasi adalah bagaimana caranya mengikis hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupan kita terkait dengan ilmu komunikasi, baik itu teknologi, informasi ataupun juga interaksi. Jadi takutnya hal-hal tersebut malah memberikan efek yang buruk ya, karena kalau dari Harold Laswell sendiri kan, who says what in which channel, betul, to whom with what effect, gitu. Apa yang mengatakan yang baik, siapa. Jadi kalau misalnya di akhirnya efeknya kurang baik, justru asalnya itu bagaimana ditangkapnya oleh orang ini sendiri. Nah, itu kan kalau kita berbicara komunikasi publik saat ini banyak sekali yang bisa kita dengarkan tentang pencapaian yang dilakukan oleh misalkan di bidang pemerintahan ataupun juga di organisasi-organisasi ataupun juga di masyarakat kita. Khusus sebenarnya terjadi komunikasi publik itu, tetapi yang itu tadi banyak hal-hal yang dimensi-dimensi, elemen-elemennya itu dihilangkan, sehingga apa yang sampai itu tidak dimaknai baik oleh si penerimanya. Seperti itu. Jadi bisa berpengaruh di efek nanti. Nah, tanda kutip nih saya tekankan sebagai orang yang punya dasar keilmuan, kita sebagai orang komunikasi, etika itu paling penting. Dalam menyelesaikan sesuatu masalah, baik itu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain secara pribadi, interpersonal ataupun kelompok, etika yang nomor satu. Ketika etika itu bisa kita terapkan, maka tentunya itu juga menjadi poin penting hasil daripada efek komunikasi kita. Seperti itu. Jadi first impression orang juga terhadap etika orang yang dibicarakan juga kan mungkin dapat mempengaruhi bagaimana orang tersebut menanggapi hal orang tersebut. Iya, betul, karena kita tahu kondisi sekarang, zaman sekarang itu keadaan masyarakat kita, terkhusus untuk anak muda nih anak muda yang bisa mengakses informasi ini kan lebih banyak anak muda. Itu mentalnya lebih di bawah dibandingkan generasi 90-an, 80-an. Nah, 2000-an ke atas ini mereka tuh punya genre yang di bawah rata-rata kita. Jadi memang penyampaian informasi itu harus lembut, harus hati-hati, dan punya strategi. Seperti itu. Jadi kenapa saya katakan bahwa memang etika itu penting, karena
kalau kita bicara psikologi, keadaan mental generasi kita saat ini lebih dikatakan sebagai lemah gitu. Jadi lemah. Jadi apa informasi yang masuk itu mesti dia cerna dengan baik. Nah, lebih banyaknya itu dia cerna ke arah yang mungkin negatif. Seperti itu. Jadi komunikasi intrapersonalnya itu penting untuk dibangun. Nah, itu tantangan kita dengan adanya teknologi informasi ini. Komunikasi intrapersonal itu sulit untuk dibendung. Bagaimana membuat konsep diri seseorang itu sulit dibendung karena gempuran informasi. Gitu. Gempuran informasi dengan tidak adanya komunikasi secara langsung. Iya, seperti itu. Jadi komunikasi dilakukan tidak secara langsung kan? Iya. By teknologi alat, dan itu tidak bisa memberikan impression yang baik terhadap ketika mereka pertama kali melakukan komunikasi. Karena seperti mungkin itu. dimensinya berbeda mungkin dari sosial media kan, dari handphone ke betul. Jadi kalau kita misalkan saya misalnya dengan Mbak Alifa, dengan Mbak Alifa saya komunikasi secara langsung, saya bisa melihat Mbak Alifa matanya, bibirnya, ya kan, lebih bagus. Jadi saya bisa melakukan komunikasi yang sesuai dengan kondisi saya pada saat melihat Mbak Alifa. Sementara ketika saya melihat di sosial media, saya tidak tahu Mbak Alifa moodnya seperti apa, seperti itu. Jadi memang itu tantangan yang berat buat kita di era teknologi informasi saat ini. Jadi memang Ibu yang menjadi salah satu tantangan di era sekarang tentunya, mungkin dengan generasinya kami di era sekarang itu salah satunya adalah bagaimana kita harus menyampaikan sesuatu itu secara dengan maksudnya cara yang paling baik atau cara yang paling lembut. Iya, paling baik dan beretika. Sekali lagi beretika. Kenapa? Karena jiwa muda, anak-anak muda, saya banyak larikan kita ke arah kesehatan mental anak-anak. Iya. Karena jiwa muda, anak-anak muda sekarang itu lebih menggebu-gebu gitu. Ya, namanya kita masih muda, kita mau tahu segala hal. Egonya tinggi. Iya, egonya tinggi, kita merasa sesuatunya itu benar gitu kan. Nah, apa yang kita dapatkan informasi kita tidak, ya zaman sekarang kan kita tidak bisa cross check. Ya dulu-dulu kita bisa menjadikan perbandingan buku-buku, referensi banyak dan pengalaman-pengalaman, sedangkan sekarang minim pengalaman tapi banyak mendapatkan informasi yang hoax seperti itu. Jadi dia merasa menganggap itu benar. Nah, ketika dia merasa menganggap itu benar, dia tidak akan menerima masukan-masukan yang lain. Nah, itu kontrol diri itu yang harus makanya saya katakan tadi etika itu penting. Seperti itu ketika kita berkomunikasi. Iya. Baik. Lalu sebenarnya apa yang harus dijaga nih, Bu, menyangkut komunikasi untuk kualitas bangsa yang lebih baik ke depannya? Iya, yang harus dijaga tentunya bukan yang harus dijaga sih, apa yang harus dilakukan untuk yang sebaiknya, karena kalau dijaga banyak hal ya. Kalau berbicara dijaga, yang penting adalah bagaimana kita menjaga komunikasi keluarga yang baik. Itu poin penting. Kenapa? Komunikasi diri sendiri dan komunikasi keluarga. Itu siklus dari komunikasi itu dulu yang penting. Kalau kita berbicara menjaga. Kenapa? Karena ketika kita keluar itu gempuran informasi, pesan itu akan banyak. Akan banyak. Ketika tidak dikontrol dengan komunikasi intrapersonal yang baik, itu kan tidak dibekali dengan komunikasi keluarga yang baik. Di dalam komunikasi keluarga termasuk agama, sikap, apalagi namanya, pembawaan, pengalaman, kebiasaan dalam keluarga itu yang harus dibawa keluar. Karena kalau tidak, itu sudah di luar itu sudah sangat banyak, sudah sulit untuk menyaring. Ya, itu yang dijaga. Tapi kalau untuk yang dilakukan adalah memfilter, seperti yang saya katakan tadi, banyak lakukan literasi. Karena semakin canggih, maka kita juga akan semakin banyak kewaspadaan terhadap informasi tersebut gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Iya. Ibu mungkin ini sudah lumayan lama juga kan. Agak terlama juga ini pertanyaan yang muncul dari saya. Nah, saya ingin mempertanyakan sebenarnya apa sih maksud atau tujuan diadakannya atau ditetapkannya bagaimana hari komunikasi internasional itu.
sebenarnya apa maksud mendalam lah dari Perayaan tujuan. tersebut. Perayaan, iya. Sebenarnya setiap hari itu penting ya. Setiap hari itu penting, dan kalau kita berbicara komunikasi, setiap hari kita melakukan komunikasi. Iya, benar. Ya. Nah, kalau untuk memperingati hari komunikasi, saya rasa memang penting. Kenapa? Untuk mengingatkan kita bahwa hari ini kita harus melakukan sesuatu perubahan yang baik ke depannya. Kenapa? Komunikasi itu melakukan perubahan, mendapatkan isi, mendapatkan pesan, dan juga melakukan perbaikan terhadap sesuatu hal. Jadi saya rasa memang ketika kita memperingati hari komunikasi, kita sudah bisa menilai, oh, apa bentuk komunikasi yang saya lakukan saat ini, sesuai tidak dengan tujuan hidup saya. Untuk mengingat Iya, kembali. mengingat kembali, Benar, mengingat ya. kembali. Jadi bukan hanya hari ibu, kita mengingat ada ibu kita, jasa-jasa ibu kita, iya, gitu kan. Hari Pendidikan Nasional, bagaimana pejuang-pejuang kita memperjuangkan, gitu kan. Tetapi memang komunikasi ini adalah bagaimana kita membentuk agar kita melakukan sesuatu hal yang baik, bagaimana kita berinteraksi yang baik, melakukan sesuatu yang baik, kemudian memberikan informasi yang baik, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk membangun karakter sih sebenarnya, karakter, dan melakukan usaha untuk memperbaiki sebuah masalah. Untuk Karena bisa menyadari lagi nih. menyadari. Karena kan namanya kita hidup itu dalam berkomunikasi, miskomunikasi maka akan terjadi sebuah masalah. Ya, termasuk itu ketika kita terjadi perselisihan antar keluarga, kita tiba-tiba melihat nih, oh ini hari komunikasi, gimana ya sekarang saya harus memperbaiki deh cara komunikasi saya yang baik ke depannya. Seperti itu sih kalau hemat saya. Iya. Baik. Komunikasi ini kan banyak sekali, Bu. Mungkin bisa komunikasi dengan tanaman, hewan, itu banyak sekali. Saya mau bertanya nih, Bu. Saya kan mungkin tidak memelihara hewan gitu di rumah. Cuman saya sering lihat itu di sosial media, banyak sekali orang-orang dari yang memelihara hewan dengan yang dipelihara itu bondingnya bagus sekali. Itu bisa terjadi karena kenapa, Bu? Apa mungkin kebiasaan atau dari indera dari yang dirasakan oleh hewan tersebut terhadap pemiliknya itu bagaimana bisa terjalin dengan baik? Itu bagus sekali itu. Kita berbicara komunikasi dengan segala aspek ya. Kalau kita berbicara komunikasi segala aspek itu, kita berbicara tentang komunikologi. Oh benar, komunikologi. Iya, komunikologi, ilmunya ada sendiri tuh komunikologi. Jadi kita bisa berinteraksi dengan siapapun, dengan benda, dengan hewan, dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau kita bertanya tentang kenapa sih komunikasi ketika kita melakukan banyak interaksi dengan hewan peliharaan kita lebih banyak merasa senang, lebih bisa merasakan hidup lebih berarti ya, ibarat kata seperti itu. Karena ada yang manusia itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya makhluk sosial ya, berinteraksi dengan siapapun. Nah, termasuk juga dengan hewan peliharaan. Nah, bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh kita manusia dengan hewan peliharaan juga itu ada maknanya tersendiri, dan itu ada ibarat kata self healing ya, self healing, dan juga ada pesan-pesan nonverbal yang sampai. Jadi gerakan-gerakan hewan, ini kita bicara lagi komunikasi nonverbal, gerakan-gerakan hewan, mimik-mimik hewan itu bisa memberikan efek yang positif terhadap diri kita, seperti itu. Jadi ada pertukaran pesan, baik itu dari kita ke hewan dan hewan juga ke kita, baik itu nonverbal atau karena kita tidak mungkin berbicara secara verbal kan, tetapi secara nonverbal, bahasa itu yang banyak mempengaruhi psikis kita, psikologis kita. Nah, itu tadinya mengisi kekosongan yang ada pada diri kita, seperti jadi, itu. Sebagai yang memelihara hewan jadi membutuhkan dia juga. Iya. Gitu. Iya, karena ada heal di sana. ada teman, kemudian ada, karena kan tidak selamanya kita akan keluar berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita di rumah sendiri, kita masih tetap butuh seseorang untuk mengimbangi perasaan kita, kemudian hari-hari kita ya. Dengan adanya hewan-hewan peliharaan itu bisa menjadi bentuk komunikasi juga terhadap diri sendiri, seperti itu. Ya, Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya mengenai, kan tadi kita membahas cukup panjang mengenai banyaknya informasi yang dapat diterima di era sekarang, era yang penuh dengan kemajuan teknologi. Nah, kira-kira dari Ibu ada tidak pesan
untuk para pemberi informasi ini sebaiknya dalam memberikan informasi itu melakukan apa dan apa gitu kira-kira? Iya. Berarti ini medianya ya, Iya. media informasi. Bagi saya rasa orang-orang yang bekerja di ini khususnya untuk media informasi, terlepas dari itu secara umum orang-orang yang membagikan informasi ya termasuk diri kita sendiri itu kan, termasuk kita kembali ke diri kita sendiri. Kita berusaha untuk melihat apa esensi pesan yang mau kita sampaikan. Itu. Jadi ada isi pesan, ideologi apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ketika kita bisa melihat esensi pesan tersebut, baik atau buruknya, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Seperti itu. Kenapa? Karena jika tujuan dari pesan tersebut sudah sampai, sudah punya tujuan yang baik, maka saya rasa yang sampai juga akan baik. Seperti itu. Berbeda kalau kita sudah punya niatan yang buruk dan yang kita bumbu-bumbui kan informasi itu untuk viral maka tentunya yang sampai juga akan kasihan. Betul. Bagus kalau orang-orang yang menerima itu adalah orang-orang yang punya tadi literasi, pengetahuan. Tapi kalau orang-orang awam maka itu jatuhnya akan buruk. Seperti itu. Jadi tujuan dan isi informasi yang mau kita bagikan itu seperti apa? Kebenarankah atau hoax seperti Jadi itu. memang sebelum akhirnya kita memilih untuk menyebarkan informasi itu harus kembali dulu kepada diri kita sendiri, apakah ini informasi ini baik atau tidak, benar atau tidak. Benar atau tidak. Iya, dan itu di zaman saat ini, zaman sekarang ya, itu sulit untuk murni kita dapatkan hal-hal seperti itu. Iya. Karena kan mungkin memikirkan rating atau yang penting viewersnya banyak gitu. Ya mungkin itu saja untuk hari ini menyangkut soal perayaan Hari Komunikasi Internasional. Terima kasih banyak Ibu Dr. Vita Sukmarini. Saya Alifa dan saya Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman penonton catatan Topi Merah, jangan lupa apabila teman-teman tertarik untuk bagaimana mendapatkan informasi-informasi yang menarik lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe.